Nah, saya pikir belajar meditasi, kalau kita ngundang komunitas yang beragam seperti ini, kita mungkin agak sulit kalau misalkan kita kondisikan meditasinya serius full seharian gitu. Karena belum tentu pengalamannya sama atau sudah pernah ikut meditasi semua. Ya, ini perlu penyesuaian, banyak penyesuaian. Lalu saya pikir kita pilih teknik metode meditasi atau samadhi atau bhavana. Bhavana itu artinya menumbuh kembangkan batin ini, kesadaran kita ini, dengan cara yang paling mudah, paling sederhana. Ya, tapi bukan remeh juga gitu. Ya. Kemudian yang terpikir itu tahun baru, sebenarnya rencananya tanggal 1 ya Pak ya, tanggal 1 pas hari Meta tahun baru. Itu pasti seru itu, kena macet kita kalau naik ke sini. Tapi ya justru karena menghindari itu oleh Romo Agung, jangan 1, mundur sedikit tanggal 5 lebih aman gitu. Ya, akhirnya kita pilih tanggal ini, tanggal 5, dan benar lebih bagus hari ini, jalanan lancar dan sebagainya, dan dukungan dari Pak Sugiyat, pemilik resort Green Valley ini all out ya. Matur nuwun Pak Sugiyat atas seluruh dukungannya, fasilitasnya, sehingga teman-teman hari ini punya kesempatan bisa belajar bersama di sini. Lalu saya yang didapuk untuk sharing ini bukan sok keminter atau karena ngerti banyak, bukan. Hanya karena saya milih tema atau konsep ini, 1, pas kebetulan hari Meta, tahun baru. 2, karena mungkin sedikit beruntung saya pernah ikut retretnya Meta Bhavana ini, khusus ya seminggu lah paling tidak. Informasinya sebenarnya banyak, tapi kemudian hari ini kita akan ringkas hanya beberapa jam, paling maksimal 2 jam. Kalau retretnya itu biasanya nggak cuma 1 suta Meta Suta ini, tapi dilengkapi dengan suta-suta lain pelengkap dan komentarinya. Tapi ini kita bahas fokus di sutanya. Kemudian kita nanti kupas satu-satu maksudnya dari teks yang ada di sini apa, kenapa ini penting. Nah, mulanya kan begini ya. Biasanya kalau orang itu, kita ini, entah apapun agamanya, apapun keyakinannya, kepercayaannya, kalau sudah tahun baru, menjelang tahun baru itu selalu mikir resolusinya apa, kan gitu. Itu kalau yang mikir sih, banyak yang nggak mikir juga. Yang penting ya bangun tidur ya selanjut aja hidup ini, nah, gitu. Tapi sebagian orang ya mikir gitu, kalau bisa tahun depan itu kita kondisinya lebih baik lah daripada tahun kemarin, 2004. Apalagi kalau kemarin habis kena virus dan sebagainya gitu kan, harus lebih sehat, lebih makmur. Kalau kemarin habis-habisan bisnisnya lesu gara-gara COVID, gara-gara ekonomi yang loyo. Nah ini tahun 2005 pengennya up kan gitu. Lalu kemudian kita ini biasanya ingin memastikan benar supaya nanti tahun 2025, tahun depan, apa yang saya harapkan, apa yang saya cita-citakan terwujud. Nah, lalu usahanya macam-macam, ya toh. Ada yang ziarah, ngalap berkah ke leluhur, minta donga. Ada yang ke orang pinter, ada yang ruatan, ada yang ciswa, apalagi melukat. Nah, macam-macam upayanya. Hanya untuk memastikan besok sepanjang tahun saya oke gitu, lebih baik dari kemarin, kan begitu kan. Tapi nyatanya benar-benar terwujud bisa oke sepanjang tahun enggak tentu, enggak bisa dijamin ternyata. Jadi lalu apa yang dikerjakan, apa yang sebenarnya dicari? Ternyata kalau dipikir-pikir loh, setuju atau enggak nanti coba digagas lagi, itu ngayem-ngayemi hati ya boy ya. Doa, entah itu lewat tadi melukat, ruatan, ciswa, poun, apapun itu, macam-macam, datang ziarah ke tempat suci dan sebagainya. Ini ngayem-ngayemi hati. Kita sudah menyampaikan doa dengan upacara, dengan ritual segala macam. Berharap sepanjang tahun, 12 bulan, 365 hari, itu semuanya oke. Tapi kita tahu
pengalaman tahun kemarin juga sudah gitu kan. Siapa yang mulus sepanjang tahun? Enggak. Ya up, ya down, ya up, ya down. Hidup ya kayak gitu. Nggak bisa kita memastikan itu. Tapi yang penting ayem dulu, mantep jalani hidup sepanjang tahun itu kan itu tujuannya. Ternyata cuma di situ yang bisa kita raih. Targetnya, ya kalau kita ngotot, khawatirnya malah nggak jadi, ya ujungnya stres. Kalau kita punya target terlalu kuat, tahun ini harus begini, sampainya sekian miliar misalkan kalau bisnis itu, nggak nyampe ke situ, malah stres kan gitu. Nah, tapi upaya-upaya ini manusiawi, wajar, ya, sangat manusiawi, sangat wajar, lumrah. Karena kalau nggak gitu, kita ini ya jadi apa ya? Ya hidup itu ya jalan gitu saja gitu. Kesannya nggak ada gregete kan gitu. Tapi dengan begitu kita ada. Nah, kemudian upaya-upaya itu kalau saya pikir-pikir ketika diminta untuk menghelat acara ini, yang namanya tadi ritual-ritual tadi, ciswa, ruatan, melukat dan sebagainya tadi, itu sebenarnya kan kualitasnya ada pada kemantapan hati kita. Lalu didukung tindakan-tindakan kita selanjutnya. Kalau yang ketemu dukun, itu nanti bulan ketiga kok hasilnya nggak berkembang Pak. Saya kan sudah kasih sesajennya lengkap gitu. Oh kamu kurang usaha, sajennya tambah ini kan gitu kan. Nah, kalau ketemu Bante, kamu banyak karma baik, banyak function lagi kan gitu. Atau ketemu siapa lagi, suhu, guru siapa. Selalu tiap bulan, tiap nanti ketemu lagi ada nasihat baru untuk dilakukan. Lah ujung-ujungnya yang kemarin doa dari awal itu kok ya nggak berantasi sepanjang tahun aja gitu. Tetap harus kita melakukan upaya-upaya lagi toh. Nah, lalu saya pikir kalau cuma begitu, kenapa ndak kita hari ini membekali diri kita dengan pengetahuan, dengan alat, dengan tools, dengan jurus-jurus. Ya, kalau itu kita ini masuk ke perguruan silat, kita pelajari satu teknik bela diri dengan lengkap tekniknya, lalu sepanjang tahun nanti nggak usah tanya-tanya lagi, kita tahu caranya ngatasi. Kenapa enggak gitu? Bolak-balik ketemu nanya lagi, wes kita belajar dari awal tekniknya seperti apa, cara ngadepinya gimana, kalau dilempar dari atas nangkisnya gimana, kalau dari samping ngindarnya gimana, kalau kena tendang nyepak balasannya gimana. Kan itu kan jurus kalau kita menguasai suatu ilmu bela diri misalkan. Nah, ini ada di Karaniameta Sutta. Buddha ini memberi satu wejangan, ya. Kalau saya ngomong Buddha, dalam bayangan Bapak Ibu jangan bayangkan ada sosok Buddha. Buddha ini perlu dipahami sebagai kualitas batin yang tergugah, yang melek. Ya. Kita ini semua punya potensi untuk punya kualitas batin yang melek, yang tergugah, yang bisa mengetahui segala sesuatu itu apa adanya, yang tidak terkecoh dengan dunia. Itu yang dimaksud Buddha. Penggugahan, pencerahan kalau bahasa populernya. Kalau saya milihnya penggugahan, karena seperti orang yang tidur lama, kita melek jadi tahu melihat segala sesuatunya jelas jernih. Itu kondisi yang dialami Buddha. Nah, kita ini masih dianggap orang yang tidur, belum melek, belum jadi Buddha. Jadi ini hanya istilah bahasa India sana lah, bahasa India kuno namanya Buddha. Tapi esensinya itu orang yang awas, melek, melihat segala sesuatu apa adanya, tidak terkecoh dengan dunia. Itu yang dimaksud dengan Buddha, yang tergugah. Nah, kemudian di Buddha historis, kalau kita ngomong Buddha Sakyamuni, Buddha historis, itu pada satu kesempatan membabarkan wejangan tentang bagaimana toh kita ini jadi manusia supaya bisa ngadepi segala kondisi hidup yang tadi kan nyatanya sepanjang tahun kita up down. Kalau lagi up, cara settingnya gimana? Cara kita ngadapi, jurusnya apa? Kalau down, jurusnya apa? Nah, ini Karaniameta Sutta ini kalau di wihara-wihara termasuk sutta atau khotbah Buddha atau wejangan Buddha yang paling sering dibacakan.
bagian dari doa, dimasukkan dalam doa. Tiap hari dibacakan, tapi dibacakannya bahasa Palinya itu yang di atas kecil itu, kurang kebaca ya. Biasanya kalau di wihara Budayana misalkan itu dibaca Karania mata kusalena, dilakukan seperti itu. Mendayu-dayu. Kok di Theravada Karania mata kusalena yatang santang, enggak tanpa lagu. Ya. Tapi kemudian enggak ngerti maksudnya. Karena yang dibacakan cuma bahasa Palinya, bahasa India kuno. Maksudnya apa? Pokoknya sudah baca gitu. Setelah selesai juga enggak dibaca artinya, padahal di bawah sudah dikasih terjemahannya gitu. Tapi juga ada masalah sih, terjemahannya itu banyak variannya. Kadang pas maksudnya, kadang nggak pas gitu. Saya hari ini menyajikan terjemahannya versi komunitas Bumi Borobudur. Tempat saya beraktivitas sebagai aktivis di Bumi Borobudur. Yang di bawah ini dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Palinya, ini cuma untuk klarifikasi saja bahwa teks yang kuning itu dibuat nggak waton gitu. Ada rujukannya, teksnya, artinya, bahasa Inggrisnya seperti apa, yang di bawah. Detailnya nanti saya share. Teksnya ini saya share, saya bagikan untuk semua peserta. Lalu kita pelajari ini, Karania Metta Sutta ini salah satu sutta yang bentuknya instruksi langsung. Buddha itu sebenarnya kalau ceramah, kalau babar dharma itu rata-rata sebenarnya instruksi. Ini loh yang perlu kamu lakukan, ini yang tidak perlu dilakukan, ini yang patut dikerjakan dan ini tidak patut dikerjakan. Biasanya isinya instruksi. Selain diskusi yang kadang dianggap sifatnya filosofis. Tapi itu pun sebenarnya tujuannya supaya kita ngerti melek, melihat kondisi alam semesta itu seperti apa. Kemudian Karania Metta Sutta ini instruksi yang benar-benar jelas perlu dilakukan untuk siapapun setiap waktu. Praktis, instruksi praktis. Kita mulai ya, ini misalkan dari bait yang awal. Sebelum ini kita tadi urusannya Karania Metta Sutta ini tentang hidup yang peduli dan kehangatan hati. Peduli ini jadi core-nya ajaran Buddha, kepedulian. Kadang-kadang kepedulian ini juga punya pengertian lain, artinya yang benar-benar sadar. Orang yang benar-benar sadar, seperti para Buddha, para makhluk suci, bodhisattva, itu mereka mengembangkan kesadarannya karena motivasinya peduli. Landasan dasarnya peduli. Kalau nggak peduli, mereka nggak mengembangkan kesadaran. Nggak mengembangkan pengetahuan. Nggak mengembangkan kewaskitaan. Tapi karena peduli dengan kehidupan ini, Buddha ajaran dasarnya itu kan hidup ini isinya duka. Tidak ada yang pas. Bukan penderitaan ya. Hidup ini kondisinya tidak ada yang pas. Yang kita pikir bahagia pun yang kita kejar ujungnya akan selesai juga. Karena semuanya tidak ajeb, tidak bisa diandalkan, anicca. Makanya tidak ada yang benar-benar bisa pas dan memuaskan kita. Ini loh yang dimaksud duka. Bukan penderitaan, tapi kondisi dunia yang tidak pernah bisa pas sesuai keinginan hati kita. Misalkan, ini contoh yang semuanya menyenangkan tapi tidak pas buat kita juga. Bapak Ibu pernah pesta kondangan, ya, lalu disuguhi prasmanan, deret kiri, tenda, kanan, tenda, makanannya enak semua. Siapa yang bisa menghabiskan seluruh tenda? Tidak ada. Tapi enak semua toh? Bahagia toh waktu datang ke situ pesta. Di sini babi guling, di sini kambing, di sini rica-rica, di sini es krim, di sini durian, apa? Ada semua. Semua kesenangan kita. Gak ada yang menyedihkan kan datang ke situ? Tapi berapa banyak kita bisa makan? Gak banyak. Paling beberapa counter atau stand saja. Pas lagi seneng sudah kenyang, masih pengen yang lain gak kesampaian. Kan nggak menderita kan, seneng ini kan, sedang mau menikmati, tapi perutnya nggak kuat, nggak muat, nggak pas loh situasinya, nggak nyenengke loh. Ini loh duka, semuanya menyenangkan, tapi nggak bisa kita nikmati, nggak pas loh. Jadi nggak selalu penderitaan yang dimaksud Buddha dengan duka itu, kondisi yang sebenarnya nggak pas. Jadi manusia tantangannya ini, hidup nggak pas, nggak bisa seperti yang kita mau semuanya. Nah, lalu
dari kondisi yang seperti ini, Buddha selain itu juga duka memang ada yang disebut penderitaan, yang disebut duka-duka. Ya, yang artinya duka yang memang merujuk pada penderitaan. Sakit itu duka, menjadi tua itu duka, penderita kan, menjadi tua itu menderita. Kemudian mengalami banyak penyakit juga menderita, kecelakaan, luka, ditinggalkan yang dicintai, kumpul sama orang yang disenangi, itu ya duka. Ini ada juga yang memang golongan yang benar-benar duka itu duka, penderitaan. Tapi secara keseluruhan Buddha melihatnya bahwa bukan maksudnya duka itu hanya penderitaan, tapi segala sesuatu kondisi hidup kita ini loh, nggak pas, nggak bisa kita harapkan semuanya seperti yang kita mau, sehingga kondisinya tidak memuaskan. Nah ini duka. Nah, kemudian dari melihat kondisi ini, Buddha itu ya dulu ya pangeran sama seperti kita juga. Semuanya kebutuhannya, apalagi sebagai pangeran ya, semua kebutuhannya terpenuhi. Punya istri, selirnya juga banyak, terus punya anak laki-laki lagi, ya cita-citanya terpenuhi. Tinggal melanjutkan tahta orang tuanya sudah jadi raja diraja. Tapi kok ya dia masih nggak puas, kan gitu. Ternyata nggak cukup jadi raja diraja. Beliau milih untuk pergi dari istana, pilih jadi pertapa. Ketika ditanya bapaknya dicegah untuk pergi dari istana, cari obat ngatasi duka katanya. Cara nanggulangi duka ini gimana? Kan itu. Ini jadi tantangan. Kita ini belajar spiritual, belajar dharma. Ini juga tujuannya ujung-ujungnya apa toh? Apakah nanggulangi duka tadi juga? Oh, hidup senang mati masuk surga. Itu juga sebenarnya karena kita nggak puas kan hidup di sini ini. Kita berpikir suatu ketika nanti ada masanya kita akan mencapai kondisi di mana semuanya serba oke. Nggak ada penderitaan lagi. Ya Pak iya. Harapannya seperti itu. Ya. Tapi itu nunggu mati. Katanya gitu. Setelah mati baru dapat pengalaman itu. Itu kalau nyampe ke sana. Kalau nggak dosanya luwih akeh kan gitu. Nah, lagi-lagi nggak jelas ini kan. Tapi yang paling masuk akal kan hidup sekarang ini. Ya. Kenyataannya hidup sekarang ini kita ikut klub manapun, partai manapun, agama maksudnya, keyakinan, ya atau cara hidup spiritual apapun, nggak ada yang ujungnya semuanya serba oke. Hidup ini kita jalani ya up and down gitu aja kan. Hari ini senang, besok susah, besok ketemu masalah, besok orang ngejengkelke ketemu kita dan sebagainya. Begitu aja hidup ini. Yaitu duka itu. Lalu gimana ngadepinya? Nanggulanginya kan gitu. Karena menghadapi urusan yang seperti ini setiap waktu, pilihannya kita berpegang, yakin nih setelah masuk satu klub, satu partai, dengan satu keyakinan, keimanan, yakin pokoknya setelah saya masuk klub ini semuanya serba oke, dijamin sama yang maha menjamin gitu. Atau kita ikut klub yang lain, saya belajar sesuatu, punya pengetahuan, punya kemampuan untuk melihat apa yang ada. Dengan begitu saya bisa nanggulangi setiap hari masalah apapun yang datang. Mau ikut klub yang mana? Ada dua klub nih, yang satu masuk klub, yakin setelah itu hidup kita dijamin akan happy forever after. Atau satu lagi, kita akan ikut satu klub yang ngajari, ngasih tahu kita caranya hidup yang lebih melek, lebih awas, lebih tahu caranya ngadepi apapun yang kita akan hadapi tiap saat. Klub yang mana? Faktanya iya atau yang kedua tuh? Siapa yang bisa janjikan semuanya serba oke pada akhirnya? Nggak ada buktinya sampai hari ini. Kecuali nanti diajak bunuh diri di bareng atau apa gitu, nggak tahu. Atau banyak ritual yang macam-macam. Tapi nyatanya, kalau kita berani hidup, bukan pasukan berani mati nih, kita pasukan berani hidup, yang kita hadapi itu persoalan hidup sehari-hari. Yang dibutuhkan adalah kita tahu jurusnya ngadepi itu. Kan gitu kan? Itu baru hidup yang melek, masuk akal. Nah, di sini Buddha dengan wejangan meta sutanya menyampaikan itu. Masuk klub nomor 2.
karena Buddha peduli manusia ini menderita. Manusia ini tidak bisa terpuaskan. Manusia ini selalu dirongrong oleh rasa tidak berkecukupan, rasa penolakan, dan ketidaktahuan, kebingungan mau ngapain. Nah, lalu ditemukanlah jalan seperti ini. Karena peduli dengan persoalan manusia ini, beliau mencari jalan ini, lalu kemudian setelah tahu ini ditunjukkan secara praktisnya, salah satunya di Karaniya Metta Sutta. Karaniya ini artinya apa yang mestinya kita lakukan. Karaniya. Ya. Jadi di sini disebutkan ia yang handal dalam kebajikan, yang ingin mencapai keadaan tanpa pergulatan, hendaknya melakukan demikian. Sebelum ke sini kayaknya terlalu tegang. Saya sudah share di grup ya, lagunya ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Biar nggak terlalu tegang. Sudah. Lagunya di mana, Mas? Teksnya ada ya di WA itu ya. Dilihat ya.